SMA Negeri 1 Katapang adalah sekolah yang menjadi tempat saya melakukan praktik pengalaman lapangan sekolah dekat rumah atau yang disingkat menjadi PPL SDR. Langkah pertama yang dilakukan saat mengajar ialah memberikan persepsi kepada peserta didik dan tidak lupa juga untuk mengingatkan teknis selanjutan dalam proses pembelajaran. Selamat pagi semuanya, Ibu harap kalian dalam keadaan sehat-sehat selalu ya. Nah, kita berjumpa lagi di mata pelajaran biologi. Adapun materi yang akan kita kaji ialah hereditas pada manusia. Tetapi sebelum kita lanjut ke paparan materi berikutnya, Ibu harapkan kalian semangat selalu ya, walaupun kita belajar masih dalam situasi daring, tetapi tidak pernah memutus asa semangat kalian dalam terus menuntut ilmu. Apalagi bagi kalian yang mungkin akan melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi. Tetap semangat! Nah, tujuan pembelajaran yang bagaimana sih yang diharapkan ketika kalian akan mempelajari materi hereditas pada manusia? Nah, yang pertama, kalian diharapkan dapat menganalisis definisi serta perbedaan dari hemofilia, buta warna, anodontia, gigi coklat, serta hipertrikosis. Adapun poin yang kedua, kalian diharapkan dapat mengimplementasikan konsep persilangan hemofilia, buta warna, anodontia, gigi coklat, serta hipertrikosis pada persoalan pewarisan sifat manusia. Kita langsung ke slide selanjutnya. Nah, jika kalian lihat pada slide ini berisikan poin-poin yang akan dibahas pada materi hereditas pada manusia. Kalian masih ingat gak sih minggu kemarin kita mempelajari tentang penentuan jenis kelamin serta cacat menurun? Seperti pada manusia, penentuan jenis kelaminnya ada perempuan dan laki-laki, yang mana perempuan memiliki kromosom XX sedangkan laki-laki XY. Adapun di cacat menurun, ada albino, kebotakan, dan yang lainnya. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang penyakit menurun. Apa sih penyakit menurun? Kira-kira apa sih yang ada di benak kalian ketika pertanyaan ini muncul? Mungkin yang ada di benak kalian seperti ya penyakit yang diturunkan, Bu. Itu benar. Tetapi yang diturunkan yang seperti apa sih? Nah, kita akan membahas pada materi ini. Penyakit menurun merupakan penyakit yang diturunkan atau diwariskan dari orang tua kepada anaknya. Penyakit menurun ini terbagi menjadi dua, ada yang tertaut dengan kromosom seks dan ada pula yang tidak tertaut pada kromosom seks. Penyakit menurun juga dapat terjadi karena adanya peristiwa gagal berpisah. Tetapi, misal ada kasus contoh, orang tuanya tidak menderita penyakit, tetapi anaknya tersebut mewarisi penyakit dari nenek atau kakeknya yang menderita penyakit tersebut. Kira-kira karena apa mereka akhirnya loncat satu generasi penyakit menurun tersebut? Kita akan bahas di penyakit menurun kali ini. Nah, ini sub-sub tema yang akan kita bahas tentang penyakit menurun tertaut kromosom seks. Ada 5 ya. Yang pertama ada hemofilia, ada buta warna, anodontia, ada gigi coklat, dan yang terakhir ada hipertrikosis. Langsung saja kita ke sub tema bahasan yang pertama, yaitu tentang hemofilia. Jika kalian lihat ada gambar darah di sana, kenapa sih ada gambar darah? Yap, betul sekali, karena hemofilia ini berkaitan dengan darah. Hemofilia merupakan penyakit yang menyebabkan darah sukar membeku. Oleh karenanya, seseorang yang menderita hemofilia, apabila dia terluka, maka darahnya akan terus mengalir. Berbeda dengan orang normal, apabila dia terluka, maka darahnya akan berhenti dengan sendirinya. Lalu, gen faktor pembeku darah terdapat pada kromosom X non-homolog. Nah, gen bersifat dominan diberi simbol H besar, yaitu gen yang mampu memproduksi faktor pembeku darah. Sedangkan gen bersifat resesif diberi simbol H kecil, yaitu gen yang tidak mampu memproduksi faktor pembeku darah. Tetapi, tahu nggak sih kalian, penyakit hemofilia ini rentan diderita oleh laki-laki jika salah seorang dari kedua orang tuanya menderita penyakit hemofilia. Kita akan bahas di slide berikutnya. Nah, dapat dilihat tabel genotip serta fenotip dari penyakit hemofilia.
Nah, sebagaimana yang telah dijelaskan tadi, jika kromosom yang memiliki gen H besar, maka dia dapat memproduksi faktor pembekuan darah, sehingga yang mempunyainya akan bersifat normal. Akan tetapi, jika kromosom yang memiliki gen H kecil, yaitu gen yang tidak dapat memproduksi faktor pembekuan darah, maka pemiliknya mengidap penyakit hemofilia. Lalu kita langsung saja melihatnya ke contoh persilangan hemofilia sebagai berikut. Perkawinan dari wanita normal karier dengan laki-laki normal ialah sebagai berikut. Genotipnya untuk wanita normal karier, XH besar dengan XH kecil dikawinkan dengan laki-laki normal XH besar Y. Lalu gametnya bagi wanita normal karier yaitu XH besar dan XH kecil, adapun bagi laki-lakinya XH besar dengan Y. Lalu kita langsung silangkan ke tabel persilangan. Seperti biasa ya, seperti yang telah dijelaskan pada penyimpangan semu hukum Mendel, pasti kalian sudah bisa semua. Lalu dapat dilihat hasil persilangan pertama, ada wanita normal karier, lalu laki-laki normal, dan laki-laki hemofilia. Selanjutnya ke poin yang kedua, yaitu tentang buta warna. Nah, buta warna adalah penyakit yang menyebabkan penderita tidak dapat membedakan warna. Buta warna ini dibedakan menjadi dua, yaitu buta warna total dan buta warna merah hijau. Nah, jika pada buta warna total, si penderita hanya dapat melihat dua warna saja, yaitu warna monokrom atau warna hitam dan putih. Tetapi jika pada buta warna merah dan hijau, ini tergantung dibedakan lagi menjadi dua, yaitu deutan dan protan. Apabila deutan, maka dia sel mata yang rusaknya itu ialah sel yang sensitif terhadap warna merah. Tetapi apabila protan, maka sel mata yang rusaknya itu terhadap warna hijau. Nah, buta warna ini disebabkan oleh gen resesif CB atau colorblind yang tertaut pada kromosom X. Nah, dapat dilihat kembali tabel genotip serta penotipnya. Lalu, contoh persilangan dari buta warna ini ialah perkawinan dari wanita normal dengan laki-laki buta warna. Wanita normalnya XX ya, karena kan tadi faktor atau simbol yang digunakan untuk penderita buta warna adalah CB, berarti untuk yang normal tidak memiliki simbol CB tersebut, jadi hanya XX saja. Sedangkan untuk laki-laki buta warnanya XCBY. Maka gamet untuk perempuannya X dan untuk laki-lakinya XCBY. Maka kita silangkan kembali seperti ini. Dapat dilihat di tabel hasil persilangan, yang pertama ialah XXCB, yaitu wanita normal karier. Untuk yang kedua, wanita normal karier juga. Dan yang ketiga ialah XY, berarti dia laki-laki normal karena tidak ada simbol CB di kromosom X-nya. Yang keempat juga sama, berarti selanjutnya kita ke subtema yang ketiga, yaitu anodontia. Nah, anodontia adalah penyakit yang menyebabkan seseorang tidak memiliki benih gigi, sehingga bisa kalian lihat di gambar ya, orang tersebut tidak memiliki benih gigi, sehingga tidak akan tumbuh gigi padanya. Penyakit ini disebabkan oleh gen resesif yang tertaut pada kromosom X. Gen A menyebabkan orang bergigi normal, A besar atau A kapital ya, sedangkan gen A kecil menyebabkan orang menderita anodontia. Kita bisa langsung lihat ke persilangannya. Nah, ini seperti yang tadi ya, terdapat tabel genotip dan fenotip. Nah, kenapa sih dari awal sampai poin ketiga ini kita masih ada tabel genotip serta fenotipnya? Karena ini merupakan sesuatu yang harus kalian tahu atau harus sesuatu yang kalian pahami, bahkan kalian hafal. Karena hal-hal semacam ini akan terus ditanyakan di soal-soal ujian. Karena jika ada beberapa soal yang tidak disebutkan simbolnya seperti apa, jadi kalian harus paham atau mengetahuinya dengan sendiri gitu. Nah, persilangannya seperti yang ada di slide, yaitu wanita normal karier dengan laki-laki normal. Nah, wanita normal kariernya berarti XA besar dengan XA kecil. Disilangkan dengan XA besar dengan Y. Gametnya seperti ini. Lalu seperti biasa kita simpan lagi di tabel persilangan. Maka hasil anakannya yang pertama wanita normal
XA besar, lalu ada wanita normal karier dengan kromosom heterozigot, XA besar dan XA kecil, lalu ada laki-laki normal XA besar Y, lalu ada laki-laki pengidap anodontia, yaitu XA kecil dengan Y. Lalu ke sub tema bahasan yang keempat, yaitu penyakit gigi coklat. Nah, penyakit gigi coklat ini bukan disebabin misal kalian makan coklat lalu coklatnya itu nempel di gigi ya, bukan seperti itu. Tapi gigi coklat adalah kelainan pada manusia yang disebabkan oleh gen dominan B yang terpaut pada kromosom X. Nah, umumnya gigi rusak karena kurangnya email pada gigi. Lalu kenapa sih orang yang mengidap gigi coklat karena penyakit menurun ini sering dikaitkan dengan rusaknya gigi karena kurangnya email? Nah, perlu kalian ketahui, jika email ini merupakan lapisan terluar pada gigi, sehingga lapisan email ini juga yang memberikan warna putih pada gigi. Apabila lapisan email ini kurang atau rusak, maka akan menyebabkan lapisan yang berada di setelah email ini akan terlihat, yaitu lapisan dentin. Nah, lapisan dentin memiliki warna kuning, sehingga jika emailnya kurang, maka warna putihnya akan memudar dan lebih memunculkan warna kuning tersebut, bahkan sampai ada yang kecoklatan seperti yang diderita oleh penyakit menurun ini, yaitu gigi coklat. Langsung kita ke tabel genotip serta fenotip. Nah, apabila gigi coklat ini yang normalnya itu B kecil, sedangkan yang menderitanya itu B besar. Untuk perkawinannya, wanita normal dengan laki-laki bergigi coklat ialah sebagai berikut. Wanita normal dengan genotip XB kecil dikawinkan dengan laki-laki bergigi coklat, yaitu XB besar Y. Maka hasil anakannya ialah sebagaimana yang ada di tabel persilangan. Hasil anakan yang pertama yaitu memiliki genotip XB besar, XB kecil berarti wanita bergigi coklat. Lalu yang keduanya juga XB besar, XB kecil wanita bergigi coklat. Loh Bu, kenapa kok bergigi coklat bukannya heterozigot berarti normal karier? Nah, perlu kita flashback kembali. Jika tadi gigi coklat ini si sifat B-nya ini bersifat dominan terhadap yang lainnya, sehingga jika bersifat dominan maka akan menutupi yang B kecil ini atau yang membawa bawaan normal, sehingga jika pada kasus gigi coklat ini jika ada XB besar dengan XB kecil maka akan ditetapkan sebagai pengidap atau penderita gigi coklat, berbeda dengan subtema-subtema pada bahasan sebelumnya, karena pada subtema bahasan sebelumnya itu si gen yang mengidap penyakit tersebut berasal dari gen yang resesif, apabila yang gigi coklat berasal dari gen yang bersifat dominan, seperti itu. Lalu hasil anakan yang ketiga ada XB kecil Y, yaitu laki-laki normal, dan XB kecil Y laki-laki normal. Kita langsung ke subtema yang terakhir, yaitu hipertrikosis. Nah, hipertrikosis adalah penyakit menurun yang hanya terpaut pada kromosom Y dan bersifat dominan. Penyakit ini menurun hanya diturunkan kepada anak laki-laki saja, tidak kepada anak perempuan. Kenapa? Karena tadi hipertrikosis ini hanya terpaut pada kromosom Y. Jika diketahui, pada kromosom wanita itu tidak terdapat kromosom Y, tetapi hanya terdapat kromosom X saja. Jadi hipertrikosis ini hanya terjadi pada laki-laki. Nah, hipertrikosis ini dapat dilihat berupa tumbuhnya rambut di tepi telinga. Nah, jika kalian lihat pada gambar, ada seorang anak yang menderita hipertrikosis, bahkan sampai ke bagian wajah-wajahnya pun ditumbuhi oleh rambut. Nah, jika kalian tahu, kalian pernah menonton film Beauty and the Beast? Jika pernah, kan di sana ada sosok Beast yang ditumbuhi seluruh tubuhnya oleh rambut. Nah, sindrom tersebut dinamakan Wolf Syndrome atau sindrom serigala karena ditumbuhi rambut di sekujur tubuhnya. Nah, ternyata kisah tersebut merupakan kisah nyata yang katanya berasal dari negara Prancis. Masyarakat zaman dahulu menganggapnya laki-laki tersebut terkena kutukan sehingga rambutnya menumbuhi seluruh bagian wajah bahkan sampai ke tubuhnya. Tetapi ternyata secara sains
ada penyakit seperti itu, yaitu yang dinamakan hipertrikosis tadi, yang hanya dapat diturunkan pada laki-laki saja karena tertaut pada kromosom Y. Lalu kita lihat tabel genotif dan fenotip. Nah, kok tabel fenotip dan genotifnya lebih sedikit, hanya 3, tidak seperti yang sebelumnya ada 5. Nah, sebagaimana yang telah dijelaskan tadi bahwa penyakit hipertrikosis ini hanya bisa menyerang pada laki-laki karena tertautnya pada kromosom Y, sedangkan wanita hanya memiliki kromosom X, sehingga hanya memiliki wanita normal, yaitu bergenotif XX, sedangkan pada laki-laki ada laki-laki normal dengan genotif XY dan laki-laki pengidap hipertrikosis, yaitu XYHH. Sehingga bisa dilihat ya, kan jika di subtema yang sebelumnya itu rata-rata tertaut pada kromosom X, sehingga apabila ada kelainan atau apapun adanya di kromosom X seperti ini. Tetapi di penyakit hipertrikosis tertautnya itu pada kromosom Y, sehingga hanya dapat diturunkan pada anak laki-laki saja. Dapat kita lihat langsung di persilangannya, yaitu perkawinan antara wanita normal dengan laki-laki hipertrikosis adalah perempuan normalnya memiliki genotif XX dan laki-laki hipertrikosis memiliki genotif XYHH. Nah, untuk gametnya yang perempuan X dan untuk yang laki-laki X dan YHH. Langsung kita lihat ke tabel persilangan. Nah, anakan yang pertama XX, yaitu wanita normal, dan yang kedua pun sama ya, XX wanita normal, karena tadi ingat untuk di hipertrikosis hanya diturunkan pada anak laki-laki saja karena bertautannya dengan kromosom Y. Untuk yang selanjutnya XYHH, yaitu laki-laki hipertrikosis, dan yang keempat pun juga sama, XYHH, laki-laki hipertrikosis. Pada proses diskusi, saya selaku praktikan memimpin secara langsung proses diskusi tersebut di WhatsApp Group. Tak lupa saya juga memperhatikan keaktifan daripada peserta didik selama proses diskusi berlangsung. Selama proses diskusi di WhatsApp Group, dapat terlihat keaktifan siswa dalam menjawab ataupun bertanya tentang materi penyakit menurun yang tertaut pada kromosom seks. Dan kegiatan belajar mengajar pun berlangsung dengan lancar. Dan langkah penutup dari kegiatan mengajar ialah pemberian kesimpulan, penugasan, serta tindak lanjut untuk pembelajaran yang akan datang. Dan tidak lupa juga untuk mengingatkan menjaga kesehatan selalu. Ujian PPL lewat daring memanglah tidak mudah, tetapi dengan niat dan usaha, semua pasti bisa. Inilah ujian PPL saya, Hana Amil Hasanah dari Pendidikan Biologi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.